Karena dengan tertawa itu dalam tubuh kita itu mengeluarkan hormon namanya hormon endorfin, sehingga kita tetap sembuh. Bagaimana kita bisa lagi? Ini kumpulan orang gila di sini. Ya, saya Didi dari Banyuwangi. Saya bisa dikatakan OTGJ, orang dengan gangguan jiwa ringan, alias anxiety disorder. Saya awalnya berobat kemana-mana itu selalu disuruh berhenti merokok. Tapi setelah saya lihat video testimoni di SBS itu ada yang merokok, loh di saat yang lain melarang kok ini malah memperbolehkan gitu. Nah ini keren ini menurut saya. Akhirnya saya benar-benar tertarik dan segera di sini. Dan ternyata ya benar, yang tadinya saya ngerokok itu cuma buat pelampiasan anxiety saya, nah sekarang ya saya bisa menikmati. SBS. Sebelumnya saya kan anxiety, jadi sebelumnya kepala saya itu gampang keliengan. Biasa sensasinya ganti-ganti, salah satunya keliengan. Sebelumnya saya ketika nunduk seperti ini, namun gini saya langsung pet-petan. Orang Jawa bilang itu apa, kunang-kunang, langsung nggak enak. Nah sekarang ya mau gini, nggak ada masalah. SPS. Jadi dulu saya pernah ketika dengar suara speaker itu kayak trauma, yang saya pikir azan gitu kan, subuh-subuh, ternyata ada berita meninggal dunia. Akhirnya saya tutup telinga dan di situ saya stres gitu. Itu karena saya takut mati. Dulu kalau mau ke masjid, dilalah Jumatan aja waktu itu ke masjidnya. Jadi saya harus wudhu itu harus pakai air hangat. Jadi sebelum ke masjid saya harus wudhu dulu di rumah. Dan saya pastikan sendal saya udah suci. Jadi saya suciin di rumah. Sampai masjid saya udah nggak cuci kaki lagi. Itu dulu sebenarnya. Hari Jumat saya pernah sholat Jumat, pas begitu takbir, saya kena panic attack. Jadi terus langsung keringat dingin, dada berdebar, dan rasanya seperti saya mau geblat gitu, mau jatuh dan mau mati gitu. Seandainya waktu itu nggak pas sholat, mungkin saya udah kabur dari masjid gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tenang. Saya tadi Jumatan, saya ngelihat Pak Khair Jumatan di luar. Ya, kembali lagi soal pentingnya pendampingan untuk orang yang sedang mengalami GERD, anxiety asam lambung. Salah satunya yaitu tadi, sebenarnya kita itu tahu, kita bukan orang bodoh gitu, tapi kita dibodohi. Jadi kita tahu gitu, kita kenapa berpikir misalnya cepat mati gitu. Kita berpikir udah tahu kok, dalam hati kita itu udah tahu yang mati itu adalah takdir gitu. Tapi kenapa kita nggak bisa ngelawan itu? Ayo coba lakukan sendiri. Saya jamin 100% nggak akan bisa ngelawan itu. Nah, pentingnya pendampingan di situ. Curahkan ke orang yang ada di SBS ya, ke Mas Bayer, sampaikan di situ seperti saya gitu. Saya sampaikan jedas. Nanti dia menyampaikan beda lagi. Karena apa? Masuk ke kita sugesti ya, kita sugesti. Sehingga ini kita bisa menerima. Soalnya kadang di saat kita berpikir sendiri nggak bisa ngelawan, berarti kita butuh orang lain. Intinya itu. Selama ini semua informasi saya dapat dari YouTube, baik itu bagaimana cara mengatasi panic attack, kemudian teknik afirmasi, teknik katarsis dan lain-lain. Itu semua saya dapat dari YouTube. Semua sudah saya praktekkan. Tapi pada kenyataannya kita tetap butuh pendampingan. Kenapa? Karena dengan pendampingan kita tuh ada interaksi. Selama saya masuk SBS, yang saya rasakan, selain dapat bimbingan langsung dari mentor, dari pembimbing, Mas Wair, ownernya juga. Tapi saya juga di sini berkumpul dengan saudara-saudara yang sama-sama anxiety, yang akhirnya kami bisa sama-sama merasakan
mereka mensugesti saya dengan hal positif, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang mereka sudah alami selama di sini. Akhirnya yang terjadi ya alhamdulillah baru 4 hari di sini saya sudah banyak melewati hal-hal yang tadi sebelumnya saya nggak berani, misalnya minum teh, makan coklat, kemudian makan nasi goreng, pecel lele, rokok, semua permen ya, dan juga akhirnya saya sudah bisa melewati. Jadi walaupun saya belum sembuh 100%, cuman sudah banyak hal yang berubah dari diri saya. SBS. Bayar. Jadi untuk teman-teman yang pengidap yang sedang mengalami anxiety disorder, GERD atau anxiety disorder, panik, kecemasan berlebihan, itu oke lah kita bisa belajar. Sekarang banyak di YouTube itu banyak sekali tuntunan. Tapi pada kenyataannya untuk penyembuhan anxiety itu harus interaktif, jadi bukan pasif. Kalau kita ngeliat YouTube kita nggak tahu. Contohnya di SBS ini, kalau di YouTube nggak ada, jadi teori yang gitu. Saya menemukannya di SBS ini. Intinya praktek. Di sini interaktif artinya adalah kita praktek dan didampingi. Jadi harus ada pendampingan. Jadi nggak bisa, sudahlah kalian katamkan semua YouTube itu. Enggak, insya Allah susah sembuhnya. Tapi kalau mau cepat sembuh ya SBS harus ke SBS. Dia bisa. SBS mantap. Sensasi saya lihat di YouTube, sensasi GERD anxiety itu diantaranya keliengan, itu kan dada berdebar ini. Akhirnya satu persatu saya ngalamin, akhirnya saya ngerasain semua. Jadi yang mulai keliengan, mata kurunan, terus dada berdebar, nggak jelas gitu kan, terus keringat dingin. Pokoknya seolah-olah bahwa nyawa saya itu nggak akan sampai besok. Nggak berani tidur, takut kebablas ya kan. Iya ya. Jadi lihat YouTube ada plus minusnya. Kalau pas gitu, pas dia memotivasinya, ya enak di kita. Itu pun besok harus lihat lagi Pak, karena nggak bisa sekali lihat besok udah nggak konsen lagi, ulang lagi harus lihat lagi. Kalau yang nggak pas, ya tambah stres. Contohnya, ya pas saya lihat RH itu ada RH vibrasi itu, kan vibrasi semua yang dibahas bagus. Ada satu video di dalam bahas GERD anxiety. Tak pikir karena video yang lain bagus, itu juga bagus. Ternyata di situ dia ngomong apa? Saya pernah batuk, jadi kemudian ternyata setelah saya cek itu asam lambung yang naik. Gitu. Dan kemudian ada teman saya itu kena asam lambung juga naik karena sudah terlalu lama akhirnya asam lambungnya nyiram paru-paru dan dia mati, meninggal. Udah, langsung saya banting. Karena yaitu makanya saya bilang kalau browsing, saya bilangin siapa tadi? Yani, kalau browsing hati-hati. 10 video bagus ke kita, satu video aja yang nggak pas di kita, biar hati-hati. Kalau ngeliat video, lihat aja SBS. Ya. SBS mantap. SBS mantap. Jos. Untuk teman-teman yang sedang mengalami GERD, anxiety, asam lambung, ya, kita supaya salah satu hal yang membantu kita mempercepat penyembuhan itu adalah dengan bahagia. Dengan cara berbahagia, senang, lucu, tertawa. Lihat yang lucu-lucu dan tertawa. Kenapa? Karena dengan tertawa itu dalam tubuh kita itu mengeluarkan hormon namanya hormon endorfin. Endorfin itu hormon yang dikeluarkan pada saat kita bahagia. Dan hormon itu bagus untuk
menstimulasi tubuh kita sehingga kita cepat sembuh. Bagaimana kita bisa lagi? Ini kumpulan orang gila di sini. Di SBS ada yang mukanya serem tapi lucu. Di SBS ada Batak, ada Padang, ada Lampung. Datang ke SBS ini, kita udah niatnya penyembuhan, datang ke sini, ya loh, kita gila-gilaan di sini, insya Allah SBS. Oh ya, kesepakatan yang agak dipaksakan sebenarnya. Tapi mau nggak mau gitu. Kalau nggak mau nanti sampai dihipnotis biar sepakat. Oh iya, dan sebelumnya saya jangankan tertawa seperti ini, saya ngobrol aja itu nafas terengah-engah. Gitu. Tapi di sini ya, alhamdulillah gitu. Saya ketularan. Gitu. Ya, satu hal lagi dengan seperti ini kita jadi saudara semua gitu, di sini. Jadi jangan ragu-ragu, gitu, teman-teman datang ke SBS. Ya, salah satu yang membantu penyembuhan itu katarsis ya, atau katarsis ya, yang penting itulah intinya pelepasan. Jadi pelepasan itu bisa pelepasan emosi. Mungkin sebenarnya contohnya saya jujur aja gitu. Saya waktu itu pernah ada orang yang sedikit membuat saya nggak nyaman gitu. Akhirnya saya datengin, udah saya gontok-gontokan, ternyata di tengah jalan tiba-tiba dia minta maaf. Orang sudah minta maaf, ya masa iya saya mau ajak berantem kan gitu. Akhirnya saya nahan gitu kan. Itu emosi, akhirnya harus dilepaskan. Satu. Yang kedua itu pelepasan hasrat mungkin ya. Hasrat mungkin dia sebenarnya punya meminta sesuatu sama orang, kayak itu suka atau apa gitu kan. Akhirnya jadi kasih tak sampai atau gimana, itu harus ada disampaikan. Ya tembok aja, gak berani sama orang, tembok aja. Terus yang ketiga, pelepasan satunya yang ketakutan yang sebenarnya itu nggak ngeri sama sekali. Uang barang enak kok ditakutin. Contohnya takut menikah gitu kan, itu barang enak. Ya itu intinya pelepasan. Jadi kalau mau sembuh harus ada pelepasan emosi atau semua kesedihan juga, kesedihan, emosi dan hal-hal apa yang masih ditakutkan. Saya juga masih belajar itu ya. Tapi alhamdulillah saya sudah banyak berubah. Saya sudah melakukan pelepasan emosi, kesedihan sudah saya lepaskan. Kalau sekali lagi kalau mau melakukan itu harus didampingi. Pendamping yang pas adalah Mas Hoyer di SBS. Ya, jangan lupa. Royalti lagi. Mantap, SBS.